Hai, kita bertemu kembali di mata kuliah Natural Language Processing. Pada kuliah sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pentingnya menggunakan net ratio smoothing dalam penghitungan conditional probabilities. Pada kuliah ini, kita akan mempelajari tentang yang namanya log likelihood, isu yang dihadapi oleh naive Bayes sehingga kita perlu menggunakan log likelihood dalam perhitungan, khususnya untuk melakukan text classifier menggunakan naive Bayes. Dari pembelajaran sebelumnya, kita sudah mendapatkan conditional probabilities, dan untuk keperluan sentiment analysis, kita dapat menentukan apakah sebuah kata kecenderungannya positif atau negatif dengan mencari ratio dari conditional probabilities untuk kata yang positif dan negatif tersebut. Misalkan kata I di sini kecenderungannya adalah netral karena memiliki rasio sama dengan 1. Demikian juga dengan kata M, happy 1,4, maka kecenderungan sentimen dari kata happy ini adalah positif karena nilainya di atas 1. Because di sini kecenderungannya positif, learning netral, NLP netral, set itu negatif, dan not itu negatif. Perlu diperhatikan di sini because ini sedikit terlalu tinggi ya. Namun dengan begitu banyaknya nanti data yang kita train, vocabulary kita juga semakin banyak, maka ratio ini akan lebih mencerminkan sentimen dari kata itu yang sebenarnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dengan melihat ratio dari conditional probabilities, kita dapat mengatakan kata yang netral itu memiliki nilai 1, kata yang negatif lebih kecil dari 1, semakin kecil, maka dia semakin negatif, dan kata di atas 1 memiliki sentimen positif. Kemudian kita telah mempelajari naive Bayes formula untuk memprediksikan apakah sebuah kalimat atau Twitter itu memiliki sentimen yang positif atau negatif seperti ditunjukkan pada formula berikut, di mana ketika formula ini menunjukkan angka lebih besar dari 1, maka kalimat atau Twitter yang kita prediksi itu adalah sentimen positif. Rumus ini disebut dengan the likelihood. Selain itu ada juga yang namanya prior ratio. Sejauh ini kita belum pernah menggunakan prior ratio. Prior ratio ini sangat bermanfaat apabila data yang kita gunakan tidak seimbang antara jumlah antara kelas yang positif dengan yang negatif. Namun, kita perlu ingat ketika kita nanti membangun text classifier pada dunia nyata di mana jumlah kelasnya tidak seimbang, maka kita perlu melibatkan the prior ratio untuk formula naive Bayes yang lebih lengkap. Ini disebut sebagai full naive Bayes formula for binary classification, yang merupakan formula yang cepat, yang sederhana dan powerful digunakan untuk melakukan binary classification. Namun, ada masalah pada current naive Bayes formula yang sudah kita gunakan, di mana semakin banyak tweet yang akan kita proses, maka kita akan mengalami yang namanya numerical flow issues, karena kita mengalihkan angka-angka yang sangat kecil. Sehingga untuk menangani hal tersebut, kita mengintroduce yang namanya log. Perlu kita ingat, log A kali B itu sama dengan log A ditambah log B. Nah, ke naive Bayes formula yang ada, kita juga memberlakukan yang namanya logarithm. Sehingga prior ratio dan the likelihood kita ubah menjadi log prior ratio dikali log the likelihood yang menghasilkan the log prior ditambah the log likelihood. Kita sudah membahas kenapa kita perlu menggunakan the log likelihood, di mana log likelihood adalah logarithm dari conditional probabilities. Log likelihood ini banyak digunakan di NLP dan di deep learning. Berikutnya kita akan menghitung log likelihood dari conditional probabilities yang sudah kita miliki sebelumnya. Di mana rumus dari log likelihood adalah log prior plus log likelihood. Namun pada kasus kita, karena data kita itu balance, kita hanya menggunakan
log dari likelihood. Nanti ke depannya kita bisa menggunakan log prior apabila memang data set yang kita gunakan itu tidak balance. Kita ingin memprediksi tweet I am happy because I am learning. Maka terlebih dahulu kita hitung dulu lambda dari conditional probability tersebut menggunakan rumus ini, di mana log 0,19 per 0,19 adalah log 1 sama dengan 0. Ya. Kemudian log 0,19 per 0,1 itu adalah 0,64. Ya, sekali lagi diperhatikan bahwa log yang digunakan di sini adalah natural log. Seterusnya, sampai kita lihat, sampai kita memiliki semua isian untuk lambda. Kemudian, kita jumlahkan hasil lambda dari setiap kata. Misalnya I itu 0, M 0, happy 0,4, because 1,02, I 0, M 0, learning itu 0. Maka kita memiliki nilai akhir adalah 1,66. Jadi sebelumnya kalau kita ingat kembali, tanpa menggunakan log likelihood, sebuah sentimen dikatakan positif apabila besar dari 1, tapi ketika kita menggunakan log likelihood, sebuah sentimen dikatakan positif apabila dia memiliki nilai lebih besar dari 0. Baik, sampai sejauh ini kita sudah mempelajari bagaimana melihat sentimen dari sebuah kata dengan melihat rasio dari conditional probability kata tersebut. Kemudian kita mempelajari bagaimana menghitung log likelihood. Di mana ketika nilai dari sebuah kata di atas besar dari 0, maka kata tersebut atau kalimat tersebut adalah positif. Di lebih kecil dari 0, dia adalah memiliki sentimen yang negatif. Sejauh ini kita telah belajar tentang log likelihood dan bagaimana perhitungannya. Pada video berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan training, testing pada model naive Bayes, dan yang terakhir kita akan melakukan analisis error yang mungkin terjadi ketika kita melakukan pre-processing dan error lain yang mungkin tidak dapat ditangani dengan menggunakan naive Bayes. Sampai bertemu kembali di kuliah berikutnya.